Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Bagus Widianto dari SMK Negeri 1 Bawen. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebelumnya saya jelaskan, program guru belajar ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Selama pandemi Corona, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beberapa program pembelajaran bagi guru. Ada 4 program. Yang pertama yaitu Seri Pendidikan Keterampilan Hidup, Seri Asesmen Kompetensi Minimum, Seri Pendidikan Inklusif, dan Seri Masa Pandemi COVID-19. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah salah satunya yaitu BIMTEK Seri Asesmen Kompetensi Minimum. BIMTEK ini dapat Bapak Ibu ikuti dengan cara buka http gurubelajar.kemdikbud.go.id. Diklat ini bebas, bisa diikuti oleh guru dimanapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan syarat, guru tersebut harus sudah memiliki akun di SIM PKB. Ketika Bapak Ibu guru buka link tersebut, Bapak Ibu guru diminta untuk memasukkan nomor UKG dan passwordnya. Jika Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa meminta kepada Ketua MGMP di kabupaten masing-masing. Kemudian klik masuk dan Bapak Ibu guru akan mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk mengikuti program BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum, Bapak Ibu guru bisa klik di tombol ini, di tombol selengkapnya. Kebetulan ini saya sudah selesai program BIMTEK tersebut. Ketika Bapak Ibu guru mau mendaftar, maka tampilannya akan sedikit berbeda. Nah, ketika Bapak Ibu guru masuk, Bapak Ibu guru bisa bergabung ke grup Telegram. Dengan bergabung di grup Telegram ini, Bapak Ibu guru akan memperoleh informasi terkait dengan BIMTEK AKM dari admin dan dari teman-teman yang sama-sama mengikuti program ini. Kemudian klik bergabung dan otomatis Bapak Ibu guru akan bergabung ke grup Telegram. Nah, di sini kebetulan saya sudah selesai menyelesaikan BIMTEK ini secara utuh, secara tuntas, maka muncul keterangan 100% seperti ini. Nah, ketika sudah menyelesaikan program ini, tahap selanjutnya nanti adalah pengimbasan. Nah, video ini merupakan salah satu tugas saya setelah mengikuti program, yaitu program pengimbasan AKM. Nah, setelah melalui tahap pertama BIMTEK, Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan sertifikat. Dengan klik cek di sini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sertifikat ini dihargai sebanyak 32 jam, sehingga bisa sangat mungkin berguna untuk kepentingan-kepentingan karir Bapak Ibu guru sekalian. Oke, sedikit apa yang saya peroleh dari BIMTEK ini akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama yaitu tentang latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Yang melatar belakangi asesmen nasional adalah yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Kemudian pemetaan mutu pendidikan kita secara menyeluruh itu memang dibutuhkan. Apa pentingnya asesmen nasional ini? Yang pertama, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan ujian akhir. Kemudian, arus perubahan abad ke-21 ini menuntut siswa menguasai berbagai macam kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan, di mana siswa nanti memiliki kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat.
Kemudian, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa Indonesia. Secara gambar, kecakapan hidup di abad 21 ini yang pertama yaitu kecakapan belajar inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia kurang lebih terlihat pada diagram berikut ini, yaitu profil pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang mandiri, pelajar yang bernalar kritis, pelajar yang kreatif, pelajar yang gotong royong, dan pelajar yang berkebinekaan global. Kemudian kompetensi siswa di abad 21 ini yang diharapkan kurang lebih adalah kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu nanti diukur dengan asesmen nasional ini, yang nanti akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Tujuannya yaitu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Sedangkan manfaatnya adalah yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kalau dilihat dalam diagram kurang lebih seperti ini manfaat dari asesmen nasional, yaitu untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Terus apa yang melatar belakangi ujian nasional diganti dengan AKM? Yang pertama yaitu butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Kalau kita bandingkan antara asesmen nasional dan ujian nasional, kurang lebih seperti ini. Tujuan pelaksanaan kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian untuk asesmen nasional dari SD, SMP, SMA, MA, SMK, dan program kesetaraan. Sedangkan kalau ujian nasional hanya dari SMP, SMA, SMK. Level siswa untuk yang asesmen nasional itu kelas 5, 8, dan 9, dan 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek untuk asesmen nasional itu survei, jadi siswanya dipilih secara acak, tidak semua siswa. Sedangkan kalau ujian nasional dilakukan secara sensus, artinya semua siswa mengikuti. Untuk model soal, asesmen nasional berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan urean. Kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu pun hanya ada di matematika. Kemudian sasaran penilaian, kalau asesmen nasional itu sasarannya kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penelitian, asesmen nasional menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil hanya dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk butir soal asesmen nasional nanti akan terbagi menjadi 3, ada asesmen kompetensi minimal atau AKM,
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Audio Jungle. Untuk bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, konsep literasi membaca. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Audio Jungle. Tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen literasi membaca Audio Jungle. kurang lebih bisa dilihat pada diagram berikut ini. Audio Jungle. Untuk tingkat SMA atau SMK, literasi membaca nanti ada dua level, level 1 dan level 2. Audio Jungle. Konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Audio Jungle. Ada 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Untuk literasi, ada kelompok perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan ada kelompok mahir. Sedangkan untuk numerasi, ada 4 kelompok juga, Audio Jungle. perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Yang masing-masing detail tingkat kompetensinya berbeda-beda. Audio Jungle. Ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten dibedakan. Yang pertama, Audio Jungle. berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Basis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, basis konten belajar untuk cakupan materi. Basis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, basis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Basis kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, berbasis konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Nah, dari AKM ini diharapkan sekolah-sekolah atau para guru nanti akan beralih dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Audio Jungle. Demikian pengimbasan dari saya terkait dengan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Audio Minimum Jungle. yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti, masih ada beberapa angkatan yang Bapak Ibu Guru bisa ikuti. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Audio wabarakatuh. Jungle.